Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIB ingin memberikan sedikit pelajaran tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Presentasi ini disusun oleh Jensen Tanedi, Vinson, Ricky, Kelvin, dan Rio Fernando. Mata kuliah Pancasila. Apa itu toleransi? Untuk yang belum tahu pengertian dari toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi yaitu sifat atau sikap toleran. Kemudian ada beberapa jenis keberagaman juga untuk toleransi, yaitu keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa dan budaya, keberagaman ras, keberagaman golongan, keberagaman jenis kelamin dan gender, dan juga keberagaman agama. Dan di sini kami lebih membahas mengenai keberagaman agama. Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang dan harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi, dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah seringnya mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu lebih mementingkan diri sendiri. Faktor penghambat yang kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi makin kuat di antara umat beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah bertindak sesuai ajaran agama masing-masing. Dengan cara seperti itu, dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang. Apakah toleransi diperlukan di Indonesia? Tentu, toleransi diperlukan karena sikap toleransi sangat penting bagi suatu negara, terutama di Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi ini, itu akan menimbulkan kerukunan terhadap sistem masyarakat dalam suatu negara dan juga dapat mencegah kemusuhan antara satu daerah atau pihak dengan lain. Lalu untuk bentuk berperilaku atau bersikap toleran itu ada banyak bentuk, yaitu melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang kita anut kepada orang lain, tidak mengejek masyarakat yang berbeda agama, selalu rukun walaupun berbeda agama, selalu berpikir baik pada masyarakat yang berbeda agama, berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama, tidak merusak tempat ibadah orang lain, saling peduli dan tolong-menolong walaupun berbeda agama, tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama ketika beribadah, dan ada banyak cara lain lagi. Dengan mewujudkan sikap-sikap toleransi ini,
terwujudlah kehidupan negara yang harmonis, aman, damai, dan tentram, serta tidak menimbulkan sikap diskriminasi. Oleh karena itu, marilah kita bersikap toleransi satu sama lain, dan jangan memandang perbedaan. Seperti makna dari Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Kiranya inilah yang dapat kami berikan dalam bentuk materi ini, dan juga kiranya dapat melaksanakan sikap toleransi ini, dan semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.